Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Jannatul Ma'wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kelanjutan dari pembahasan kita tentang 20 sebab seorang yang memotivasi seorang untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ini adalah diambil dari buku Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu Iddatus Shabirin. Dan kita sampai pada sebab yang ke-9 ya, sebab ke-9. Sebelumnya kita ingatkan lagi bahwasanya kita tahu kita hidup di zaman yang sarana kemaksiatan benar-benar terbuka dan merajalela ya. Kemungkinan kita bermaksiat setiap saat sangat mungkin, terlebih lagi HP selalu di tangan kita, internet selalu jalan ya. Maka kemungkinan kita untuk bermaksiat ya setiap saat bisa kita lakukan. Faktor-faktor yang mendukung kita bermaksiat sangat besar ya. Godaan-godaan ya, keingintahuan ya, hawa nafsu, faktor dari dalam maupun faktor dari luar ya, hawa nafsu maupun godaan setan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia ya, yang menjadikan seorang sangat mudah bermaksiat di zaman sekarang ini. Oleh karenanya pembahasan tentang hal ini, tentang sebab-sebab faktor-faktor yang menyebabkan seorang meninggalkan maksiat sangat perlu bagi kita semua ya, bagi saya pribadi ya, saya harus mendalami hal ini ya. Demikian juga para pemirsa sekalian ya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih jomblo ya, tetap juga harus lebih waspada lagi ya, karena pintu-pintu kemaksiatan sangatlah banyak ya, saluran-saluran, sarang-sarang maksiat sangatlah banyak. Kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor ke-9 atau sebab ke-9 yang menyebabkan seorang untuk tidak bermaksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-tasi' masyhadul mughafasah, yaitu menghadirkan bahwasanya al-mughafasah wal mu'alajah, yaitu tiba-tiba, serangan tiba-tiba di mana Allah mencabut nyawa seorang dengan tiba-tiba. Wa huwa an yakhafa an yughafisahul ajalu fayakhudhahu Allahu ala ghirrah. Itu dia khawatir jangan sampai ajal menjemputnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam kondisi tiba-tiba, tidak ada persiapan sama sekali. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatid dunya, sehingga akhirnya dia terhalangi, ajal tersebut menghalangi dia untuk merasakan kelezatan dunia, wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatil akhirah, terlebih lagi akan menghalangi dia dari merasakan kelezatan akhirat. Fayalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha, sungguh itu merupakan penyesalan yang sangat pahit dan sangat berat ya, ketika seorang akhirnya tiba-tiba dicabut nyawanya, dia tidak bisa merasakan kelezatan dunia, yang maksiat yang dia lakukan tiba-tiba berhenti, dan di akhirat pun dia tidak merasakan kelezatan akhirat. Lakin ma ya'rifuha illa man jarrabaha ya, akan tapi tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali yang pernah mencobanya ya. Wa fi ba'dil kutubil qadimah, dan di sebagian kitab-kitab yang lama dikatakan, ya man la ya'manu ala nafsihi tarfata ain wa la yatimmu lahu sururu yaumin al-hadara al-hadara, wahai orang yang tidak aman atas dirinya meskipun sekejap mata. Itu tidak ada yang bisa menjamin seorang bisa mati mendadak kapan saja ya. Ya, wahai seorang yang tidak merasa aman atas keselamatan dirinya meskipun sekejap mata. Wa la yatimmu lahu sururu yaumin, sehingga kemudian kebahagiaan sehari pun tidak tersempurnakan. Al-hadara, maka waspadalah. Ini peringatan tegas dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang khawatir maut menjemput dengan tiba-tiba. Seorang yang ingin ingat akan hal ini, dia akan takut bermaksiat. Kenapa seorang berani bermaksiat? Ya, karena dia merasa dia akan hidup.
Bahkan mungkin syaitan mengatakan habis ini kau bertobat selesai. Tapi kita enggak ada yang tahu ajal kita kapan datang. Ya. Ya. Kalau sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa memundurkan, tidak ada yang bisa memajukan. Ajal datang dengan tiba-tiba ya. Apalagi kita tahu di akhir zaman di antara tanda-tanda hari kiamat mautul mufaji, yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Sering kita dengar ya, kita tidak duga ya. Tiba-tiba teman kita meninggal dunia tanpa didahului sakit. Ya. Kalau meninggal husnul khatimah alhamdulillah. Tapi kalau su'ul khatimah ya, kita dengar ada sebagian kerabat yang subhanallah baru saja jadi imam salat tarawih. Kemudian dia keluar sebentar, tiba-tiba dia ingin berbaring, tahu-tahu meninggal dunia. Kalau begitu bagus husnul khatimah. Tapi kita juga dengar ada orang sedang minum khamar, tahu-tahu meninggal dunia. Ada orang sedang durhaka sama orang tuanya, tiba-tiba meninggal dunia. Ada seorang sedang menonton film porno, tiba-tiba dicabut nyawanya. Ada orang sedang berzina, meninggal di atas perut wanita. Ya, dan ada orang seperti begitu. Ya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan ajal kita dicabut oleh Allah. Sementara seseorang sedang berlezat-lezat dalam bermaksiat. Entah dia sedang minum khamar, entah dia sedang nonton bioskop, bersama nonton yang haram ya. Entah dia sedang apa ya. Tahu-tahu Allah cabut nyawanya maka selesailah sudah. Kelezatannya tidak sempurna. Ya, dia sedang berlezat-lezat terputus tiba-tiba. Kelezatan dunia tidak dia dapatkan, kelezatan akhirat lebih-lebih lagi tidak dia dapatkan. Ya, maka di antara hal yang membantu seorang meninggalkan maksiat, dia pikir saya ini bisa tiba-tiba saja Allah cabut nyawaku. Kapan saja Allah berkehendak Allah bisa cabut nyawaku. Maka waspadalah, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan selama ini, kebaikan, ketakwaan, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah umrah, sudah bersedekah, tiba-tiba kita su'ul khatimah, meninggal sedang bermaksiat. Waliyadzubillah. Kemudian dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan apa yang sudah kita lakukan selama ini akan sirna begitu saja. Ya. Akan sirna begitu saja. Allahul musta'an. Taib ini sebab yang sangat penting, maka seorang selalu ingat kematian, dan itu adalah sebab utama seorang untuk meninggalkan maksiat. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian ya. Orang yang paling cerdas kata Nabi SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima lahu isti'dadan." Orang yang paling cerdas, ulaikal akyas, orang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menemui kematian tersebut. Sebab yang ke-10 agar kita terhindar dari kemaksiatan, masyhadu al-bala wal afiyah, yaitu kita mengingat tentang bala dan afiyah. Bala itu musibah, ujian, dengan afiyah keselamatan. Fa innal bala fil haqiqati laisa illa adh-dhunub wa awaqibuha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sungguhnya namanya al-bala, namanya musibah, ujian, bencana, pada hakikatnya tidak lain kecuali karena dosa, itu hanyalah dosa-dosa dan akibat-akibatnya. Apa itu bencana? Bencana adalah dosa. Anda melakukan dosa itu bencana tersendiri. Ya. Makanya di antara doa Nabi SAW, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Musibah pada agama maksudnya apa? Seorang melakukan maksiat, itulah musibah, itulah bala sebenarnya. Bala yang sungguhnya. Wa awaqibuha, dan dampak dari maksiat tersebut itu bala. Wal afiyah al-mutlaqatu hiya ta'atu wa awaqibuha, dan afiyah keselamatan adalah ketaatan dan akibat ketaatan. Ini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang bala yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita orang bilang bala, bencana, ya mungkin pikirannya adalah sakit atau miskin atau penderitaan. Itu bala memang. Tapi bala yang sesungguhnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah dosa-dosa, itulah al-bala. Anda terjerumus dalam dosa, itulah bencana, itulah musibah. Ya. Seorang terjerumus dalam kebencana dalam masalah dunia masih ringan, tapi kalau dia bencananya berupa dosa-dosa yang dia terjebak di dalamnya, senantiasa melakukannya, maka inilah musibah yang sesungguhnya.
Dan al-afiyah keselamatan yang secara mutlak adalah ketaatan dan dampak-dampak dari ketaatan. Fa ahlul bala'i hum ahlul ma'siyah. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang terkena bala adalah ahlul ma'siyah, tukang maksiat. Wa in ufiyat abdanuhum, meskipun badan mereka sehat, sungguhnya mereka dalam bencana ketika mereka bermaksiat. Wa ahlul afiyah hum ahlut ta'ah wa in maridat abdanuhum. Wa in maridat abdanuhum, dan ahlul afiyah, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan meskipun tubuh mereka mungkin sakit secara fisik. Wa qala ba'du ahli al-ilm fil atharil marwi, dan sebagian ulama berkata tentang athar yang diriwayatkan, idza ra'aitum ahlal bala fas'alullaha al-afiyah. Jika engkau melihat ahlul bala, ya, orang yang terkena bala, maka mintalah kepada Allah keselamatan. Apa maksudnya? Fa inna ahlal bala al-mubtaluna bima'asillah. Yang disebut dengan ahlul bala, orang-orang yang terkena bencana adalah orang-orang yang mubtaluna bima'asillah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad wal ghaflati anhu, dan berpaling serta lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wa in kana a'zama al bala fal lafdhu yatanawalu anwa'al mubtalin fi abnadihim wa adyanihim, wallahu a'lam. Meskipun musibah, ya, adalah bala yang terbesar, musibah dalam agama yaitu kemaksiatan, bala yang terbesar, tetapi lafal, ya, mencakup seluruh jenis-jenis orang yang terkena musibah dalam tubuh mereka maupun agama mereka, Allah alam. Artinya kalau seorang melihat orang terkena musibah, kita berdoa, ya, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka al-afiyah atau as'alullah al-afiyah. As'alullah al-afiyah. Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan. Kapan kita ucapkan doa ini? Yang paling utama kata Ibnu Qayyim, kalau kita lihat orang terkena maksiat, lihat orang minum khamar, lihat orang buka aurat, lihat orang tidak punya malu, kemudian seperti kita dapat berita-berita, kemudian sebagian orang ketahuan nyebar film, dia bermaksiat, berzina, dia shooting, kemudian tersebar. Nas'alullah al-afiyah. Kita hanya bilang nas'alullah al-afiyah. Ya. Sebagian orang terjerumus dalam ini, dan itulah yang paling dituntut kita untuk mohon keselamatan. Selamat dari dosa-dosa seperti itu. Tetapi ketika kita melihat orang juga terkena musibah, misalnya tubuhnya sakit atau cacat atau yang lain, kita juga berdoa, nas'alullah al-afiyah. Ya Allah, kami mohon keselamatan. Ya, tetapi bala yang paling besar adalah seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjadikan kita untuk berhenti dari maksiat, karena kita tahu maksiat itu sendiri adalah bala, ya. Jangan sampai kita terjebak dalam maksiat. Kalau sedang terjebak dalam maksiat, berarti kita sedang mendapat musibah. Dan musibah ini lebih besar daripada musibah dunia. Wala taj'alid dunya akbar wala taj'al musibatana fi dinina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau seorang tadinya rajin salat kemudian malas salat, tadinya rajin baca Quran kemudian sekarang malah suka nonton-nonton film, ya, nonton macam-macam. Tadinya menjaga kata-kata, sekarang kerjanya ghibah, namimah. Tadinya hubungan dengan orang tua baik, sekarang durhaka, ya, ini sedang kena musibah. Dan itulah musibah yang sesungguhnya. Musibah yang paling besar adalah seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Belum lagi dampak-dampak dari maksiat. Ya, karena kata Ibnu Qayyim bahwasanya bala yang sesungguhnya adalah adz-dzunub wa awaqibuha, ya, dosa-dosa dan dampaknya. Dan setiap maksiat pasti ada dampaknya, itu sudah pasti. Ya. Tidak ada maksiat tanpa dampak, pasti ada dampaknya. Minimal dampak kepada hati kita. Bukankah setiap orang melakukan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, pasti diberikan titik hitam, noda hitam dalam hatinya. Ya, mulailah dia gelisah, kurang khusyuk dalam salatnya, mudah mengikuti hawa nafsunya, dia tidak bisa mengontrol jiwanya, ada kecenderungan untuk bermaksiat, kecanduan untuk sudah macam-macam sudah. Ya. Jadi musibah itu pasti ada dampaknya. Maka jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam musibah yang sungguhnya itu musibah dosa-dosa. Tapi itu tadi yang ke-10, sekarang kita yang masuk ke sebab yang ke-11. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini salah satu sebab faktor yang penting sekali, al-hadi asyar, sebab yang ke-11, an yu'awwida ba'itsad din wa dawa'iyahu wa musara'atal hawa wa muqawamatahu ala tadrij qalilan hatta yudrika ladzata adh-dhafar
fataqwa hina idzin himmatuhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang membiasakan faktor agama dan sebab-sebab agama untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu wa muqawamatahu ala tadrij, secara bertahap. Jadi biasakan kita melawan hawa nafsu kita. Qalilan, sedikit demi sedikit. Hatta yudrika ladzata dhafar, sampai seorang merasakan lezatnya menang melawan hawa nafsu, ya. Fataqwa hina idzin himmatuhu, ketika itu maka kuatlah himmahnya, ya, semangatnya. Fa inna man dzaqa ladzata syai'in qawiyat himmatuhu fi tahsilihi. Barang siapa yang merasakan lezat sesuatu, maka akan semakin kuat semangatnya untuk mendapatkan kelezatan tersebut. Wal i'tiyad li muwarasatil a'mali syaqqah yazidul quwwa allati tasduru anha tilkal a'mal. Dan kebiasaan untuk melakukan amalan-amalan yang berat menambah kekuatan, ya, yang muncul dari amalan-amalan berat tersebut. Walidzalika najidu quwwal hammalin wa arbabis sana'i asyaqati tatazayad. Makanya kita dapati kekuatan orang-orang tukang pikul, tukang angkat dan pelaku atau pekerja-pekerja berat semakin tambah kekuatannya karena terbiasa melakukan amalan-amalan berat. Bi khilafil bazzaz wal khayyat wa nahwihima, berbeda dengan tukang jual kain misalnya atau tukang jahit, ya, dan semisalnya, maka kekuatan mereka tidak bertambah karena tidak terbiasa dengan amalan-amalan yang berat. Wa man tarakal mujahadah bil kulliyah, barang siapa yang meninggalkan perjuangan melawan hawa nafsu secara total, dha'ufa fihi ba'ithuddin, maka faktor agamanya semakin lemah. Wa qawiya fihi ba'ithu syahwah, sementara faktor syahwat semakin kuat. Mata awwada nafsahu mukhalafatal hawa ghalabahu mata arad. Dan kapan kalau dia sudah terbiasa membiasakan dirinya melawan hawa nafsu, dia akan mengalahkan hawa nafsu kapan dia mau. Ini maksudnya apa? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Seorang melatih diri untuk melawan hawa nafsunya. Kita nih hawa nafsu banyak, hawa nafsu ingin ini, hawa nafsu ingin itu. Ya, hawa nafsu ingin marah, hawa nafsu ingin ghibah, ingin namimah, ingin merendahkan orang lain, ingin minum khamar, ingin morfin misalnya, ya, obat-obat terlarang, ingin melihat yang haram, ingin menonton film-film, ingin mendengar musik-musikan. Ini semua hawa nafsu. Latih diri kita, mungkin kita kalah dalam beberapa peperangan, ya. Mungkin untuk bisa dengar musik kita bisa lawan hawa nafsu, tapi akhirnya kita untuk melihat kita kalah dengan hawa nafsu. Maka latih diri kita untuk melawan itu hawa nafsu. Tidak semua hawa nafsu kita ikuti. Justru kita harus lawan. Bukankah Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya dan wa nahan nafsa, dan dia melarang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Maka ini perjuangan hidup, ya. Seorang terbiasa kalah dengan hawa nafsu, terbiasa menang. Kata Ibnu Qayyim, harus berjuang sedikit demi sedikit. Mulailah kita perang. Karena kita dalam kehidupan ini berperang hawa nafsu. Faktor untuk bermaksiat ada dua. Ada faktor eksternal yaitu syaitan, dan faktor internal hawa nafsu sendiri. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah rusyd, itu petunjuk kepada diriku yang biar aku bisa berjalan dengan lurus, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Kita punya hawa nafsu ini luar biasa. Di antara doa pagi petang, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari keburukan jiwa. Jiwa kita punya hawa nafsu, ya, harus kita lawan, ya. Dan hawa nafsu kita ini pengin macam-macam, ya. Banyak hal, pengin sombong, kalau punya barang mewah pengin pamer, itu hawa nafsu. Lawan. Kita boleh punya barang mewah kalau ada keperluannya, tapi jiwa nafsu yang ingin sombong kita lawan, itu maksiat. Itu maksiat. Kita tahu-tahu pengin lihat macam-macam, kita lawan, jangan kita biarkan. Lawan, pengin lihat, pengin tahu, jangan. Ini haram, enggak boleh. Ini banyak wanita terbuka auratnya, jangan lihat, ya. Hawa nafsu ingin kita bilang lawan. Sering kita lawan hawa nafsu. Kalau kita sudah terbiasa dan kita harus merasakan kelezatannya. Ini kata Ibnu Qayyim yang menakjubkan di sini. Dia mengatakan hatta yudrika ladzata dhafar, sampai dia merasakan kelezatan mengalahkan hawa nafsu. Ya. Bagaimana? Misalnya ada seorang digoda oleh cewek di hotel, atau lagi safar datang cewek. Di situ hawa nafsu dia bergerak, pengin ketemu cewek itu, pengin ngobrol sama cewek itu, tapi dia lawan.
Sampai dia berhasil, mulai dia rasakan kelezatannya. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan meninggalkan maksiat ini. Dan harusnya ada kelezatan. Harusnya ada kelezatan ketika seorang meninggalkan maksiat. Berat dia meninggalkan maksiat tersebut. Ya, namanya laki-laki sama perempuan ya pingin ada stromnya, pasti pingin ngobrol, ketawa ke TV, ya, pasti nyaman lah. Itu sudah manusiawi, ada stromnya kata laki-laki sama perempuan. Tapi dia harus lawan. Dia lawan sampai dia berhenti, kemudian dia rasakan kelezatan. Allah pasti akan berikan cahaya dalam hatinya. Nah ini yang dimaksud Ibnu Qayyim, hatta yudrika ladzata dhafar. Sampai dia merasakan kelezatan kemenangan melawan hawa nafsunya. Kalau dia sudah pernah merasakan kelezatan hawa nafsunya, dia akan lawan lagi. Ketika hawa nafsu menyerang lagi, dia lawan lagi. Ketika hawa nafsu menyerang lagi, sehingga akhirnya dia terbiasa meninggalkan hawa nafsu tersebut. Akhirnya menjadi orang yang sangat hebat. Sulit bagi dia untuk bermaksiat. Kenapa hawa nafsu sulit menggodanya? Dia mudah. Kenapa? Dia sudah terbiasa berperang melawan hawa nafsu. Namun itu adalah hal yang berat, perlu perjuangan. Tetapi Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan bukan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini perlatihan ya. Misalnya dia ingin melihat contoh ya. Taruhlah ada cewek cantik mungkin dia, tapi cewek tersebut terbuka aurat. Begitu dia lihat, dia palingkan. Sebagaimana Rasulullah suruh, palingkan wajahnya. Palingkan pandangannya. Hadirkan dalam dirinya ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan cahaya dalam hatiku. Biarkan dirinya merasakan kelezatan. Dia akan rasakan dia salat lebih khusyuk. Dia akan rasakan dia lebih mudah untuk baca Al-Qur'an. Kenapa? Dia mengalahkan hawa nafsunya. Allah akan berikan kelezatan. Ya. Allah akan berikan kelezatan. Ya. Setiap kali dia begitu, dia akan merasakan kelezatan sehingga dia terbiasa akhirnya. Kita meninggalkan maksiat, tapi kita tidak merenungkan tentang kelezatan meninggalkan maksiat. Maksiat itu lezat. Tidak ada yang ragu maksiat itu lezat. Tapi meninggalkannya akan ada kelezatan yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Baik, kita lanjutkan yang ke-12. Ini juga sangat penting. Ats-tsani asyar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebab yang ke-12, kaful batil an haditsin nafsi, yaitu menghalangi kebatilan ya dari bisik-bisik di jiwa. Dari bisikan-bisikan jiwa. Wa idza marrat bihil khawatir nafaha. Caranya bagaimana kalau ada lewatan, lintasan-lintasan maksiat dalam hati, segera dia tolak. Jangan dia biarkan. Wala yuwiha wa yusakinuha. Jangan dia biarkan itu lintasan jadi pikiran dia. Jangan dia biarkan itu lintasan bercokol di dadanya. Fa innaha tasiru munan. Karena kalau dia biarkan itu lintasan akan menjadi angan-angan. Pikiran, mikir. Kalau itu langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dipikirkan. Tapi dia mikir. Jadi angan-angan. Dan itu awalnya maksiat seperti itu. Awalnya dari lintasan. Wahiyya ru'usu amwalil mafalis, dan angan-angan adalah pokok dari modalnya orang-orang merugi ya. Angan-angan doang tanpa. Wa mata sakanal khawatir sarat amaniya. Kapan dia membiarkan lintasan yang tersebut di dalam hatinya, jadilah angan-angan. Tsumma taqwa, kemudian angan-angan tersebut semakin kuat, fatasiru humuman, menjadi ham, yaitu mulai lebih daripada sekedar lintasan. Mulai jadi pemikiran. Tsumma taqwa fatasiru iradat. Kemudian dia biarkan lagi semakin kuat menjadi kehendak, kepingin. Sudah kepingin. Tadinya cuma lintasan, pikiran, perenungan, lama-lama jadi kepingin, iradat. Tsumma taqwa fatasiru azman yaktarinu bihil murad. Lama-lama menjadi azam, tekad, bukan cuma kehendak, jadi tekad. Kalau sudah begitu sudah susah. Sudah jadi tekad. Karena dia biarkan tadi, ya. Fadaf'ul khatiril awwal ashalu wa aisar min daf'i atharil maqdur ba'da wuqu'ihi wa tarki muawadatihi. Melepaskan atau menolak lintasan pertama itu jauh lebih mudah, lebih ringan daripada kalau kita biarkan setelah itu kemudian kita terjerumus, kemudian kita baru tolak, itu sulit luar biasa. Ya. Apalagi sudah terlanjur kemudian kita mau tolak, sulit luar biasa. Sulit. Orang bilang apa? Preventif lebih baik daripada pengobatan. Dan itu benar, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maksiat dimulai dari apa? Dari lintasan pikiran. Cuma kalau lintasan pikiran langsung kita astagfirullah, kita langsung lintasin. Kita langsung buang. Mudah bagi kita untuk meninggalkan. Ya. Tapi kalau kita biarkan, ya, lama-lama terpendam. Semakin kuat, semakin kokoh.
Kalau kita sudah terlanjur melakukan, untuk meninggalkan sulit karena sudah ada kecanduan, ada kelezatan maksiat yang kita rasakan, hawa nafsu semakin kuat. Tapi kalau sejak awal kita auzubillah, enggak ada sebab-sebab yang bikin kita hindari. Makanya ikhwan yang paling penting adalah bagaimana kita menghindarkan diri daripada sebab maksiat. Orang kalau mau jaga pandangan, mudah sebenarnya. Yang penting jangan lihat. Tapi kalau dia lihat 1 menit, 2 menit, dia akan tertarik sudah. Akhirnya dia melakukan. Makanya perlu azam yang kuat ketika mulai muncul lintasan pingin lihat, pingin dengar, udah langsung kita kunci, jangan kita lakukan. Tapi kalau kita sudah membiarkan bergejolak dalam hati, maka sulit ya. Ada namanya syaitan, dia membuat kita memikirkan macam-macam ya. Kita macam masa lalu lah, tentang maksiat lah, tentang hal-hal yang buruk lah. Terkadang didatangkan dalam mimpi lah, ya, terkadang dalam tiba-tiba teringat masa lalu, macam-macam ya. Maka jangan kita biarkan, jangan kita membiarkan hati kita tenggelam. Akhirnya dari meningkat, jadi kepingin, akhirnya bisa sampai menjadi azam, tekad. Ya, kalau sudah jadi tekad sulit untuk kita batalkan. Pinginnya melakukan maksiat, ya, sudah menjadi tekad ya. Yang berikutnya, ats-tsalits asyar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, antara sebab untuk meninggalkan maksiat, qatul alaik wal asbab allati tad'u ila muwafaqatil hawa. Memutuskan segala alaqah, hubungan dan sebab-sebab yang mengajak kepada setuju dengan hawa nafsu, Walaisal murad alla yakuna lahu hawan bal yasrifu hawa ila ma yanfa'u. Bukan berarti seorang menghilangkan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak akan bisa hilang. Tetapi caranya adalah memalingkan hawa nafsunya tersebut kepada yang bermanfaat. Wa yasta'miluhu fi tanfidhi muradi Rabbi ta'ala. Digunakan keinginan dia kepada perkara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yadfa'u anhu syarra istimali fi ma'asih. Karena kalau dia bisa memalingkan keinginannya, hawa nafsunya kepada yang bermanfaat, maka akan menyelamatkan dia dari terjerumus pada keinginan maksiat. Fa inna kulla syai'in minal insan yastamiluhu lillah fa inna Allah yaqihi syarra istimalahu li nafsihi wa li syaitan. Semua perkara yang dipunyai oleh manusia, jika digunakan karena Allah, maka Allah akan menjaga dia untuk digunakan pada maksiat dan untuk syaitan. Ya. Untuk dirinya, untuk ikut hawa nafsunya, untuk syaitan. Kapan dia punya sesuatu, dia gunakan untuk Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari menggunakannya untuk mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti syaitan. Wa ma la yasta'miluhu lillah ista'malahu li nafsihi wa hawahu wala bud. Dan barang siapa yang tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk karena Allah, maka dia pasti gunakan untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, untuk mengikuti dirinya, dan itu pasti. Fal ilmu, perhatikan Ibnu Qayyim beri contoh bahwasanya caranya bagaimana agar kita terselamatkan dari maksiat. Kita punya keinginan-keinginan, salurkan pada yang bermanfaat, ya. Salurkan pada yang bermanfaat, ya. Kawan kita tidak salurkan kepada yang bermanfaat, maka akan jiwa memaksa kita menyalurkan pada syaitan atau pada hawa nafsu. Kapan kita bisa salurkan pada yang bermanfaat, maka Allah akan menjaga kita dari hal yang bermaksiat. Nah, contoh, kalau kita tidak gunakan karena Allah, maka terjerumus dalam maksiat. Contoh, fal ilmu. Illam yakun lillah kana li nafsi wal hawa. Seorang ilmu, kalau dia memiliki ilmu, tidak dia gunakan karena Allah, tidak dia dakwakan karena Allah, tidak dia amalkan karena Allah, dia pasti amalkan atau didakwahkan untuk dirinya dan untuk hawa nafsunya. Wal amal illam yakun lillah kana liriya wan nifaq. Kapan seorang beramal bukan karena Allah, amal tersebut pasti menjerumuskan dia dalam riya, pasti karena riya atau karena kemunafikan. Wal mal illam yunfiq lillah unfiqa fi ta'ati syaitan. Harta kalau tidak kita gunakan untuk diinfakkan di jalan Allah, akan kita gunakan di jalan syaitan dan hawa dan hawa nafsu. Wal jah, jabatan, kedudukan. Illam yasta'malillah ista'malahu sahibu fi hawahu wa khududhi. Kejabatan kalau tidak kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, kita akan gunakan, manfaatkan untuk hanya diri kita dan keinginan jiwa kita. Wal quwwah illam yasta'milha fi amrillah ista'malatahu fi ma'siyatihi. Sungguhnya kekuatan jika tidak digunakan untuk perintah Allah, maka akan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Faman awwada nafsahul amala lillah, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah, lam yakun alaihi asyakka minal amali ghairihi, ya, maka mudah bagi dia, berat bagi dia untuk beramal kepada selain Allah. Yang sudah biasa ikhlas, untuk riya susah. Saya ulangi, orang yang membiasakan dirinya untuk ikhlas, dia kalau riya susah, dia gelisah, dia tidak bisa membuat dirinya untuk riya.
Dia tidak suka dengan riya. Kenapa? Dia sudah terbiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man awwada nafsahu al-amal li hawahu hadhihi lam yakun alaihi asyaqqa min al-ikhlas wal amal lillah. Barang siapa yang biasa beramal untuk dirinya, untuk riya, untuk pamer dan yang lainnya untuk diketahui, maka tidak ada yang lebih berat bagi dia seperti beramal untuk ikhlas dan beramal karena Allah. Susah bagi dia ikhlas. Karena terbiasa dia mengikuti hawa nafsunya untuk dipuji, untuk disanjung. Wa hadza fi jami'i abwabil a'mal. Dan ini berlaku pada seluruh pintu-pintu amal. Falaysa syai'un asyaqqu 'alal munfiq lillah minal infaq li ghairihi wa kadza bil aks. Tidak ada seorang yang terbiasa berinfak karena Allah, sulit bagi dia untuk berinfak karena selain Allah, sulit. Dia sudah terbiasa berinfak karena Allah. Sebaliknya orang yang terbiasa berinfak karena mencari pujian, maka dia sulit baginya untuk berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara cara kita untuk tidak bermaksiat, salurkan kekuatan kita, potensi kita kepada yang bermanfaat, ya. Anda cerdas, ya, potensi apa? Ngajar kayak apa kayak, ya. Anda suaranya bagus, ya, tilawah misalnya, belajar tilawah, belajar tajwid, ya, jadi imam kayak, jadi apa kayak, ya, jangan buat nyanyi-nyanyi, jangan buat joget-joget, ya, seperti itu. Anda punya harta banyak, biasakan berinfak di jalan Allah, karena kalau tidak Anda akan berinfak di jalan syaitan. Ini diantaranya memutuskan sebab-sebab untuk bermaksiat. Salurkan potensi yang Anda miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Allah berlaku. Barang siapa yang tidak begini maka akan begini. Siapa yang tidak biasa ikhlas dia akan riya. Ya. Hukum Allah berlaku. Dan ada perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang sangat indah ketika dia menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di yang mirip dengan ini, ya, dia mengatakan tentang bahwasanya konsekuensi orang yang kalau tidak baik maka akan buruk, ya. Ya, sama seperti perkataan diriwayatkan dari sebagian salaf, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang itu akan membabatmu. Waktu kalau tidak kita gunakan karena Allah, kita akan terbawa untuk melakukan maksiat. Ya, potensi yang kita miliki. Kalau tidak kita gunakan untuk Allah, kita akan menyalurkannya pada hal yang dilarang. Di antara perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, perkataan yang sangat indah, dia berkata, ya, walamma kana minal awaid qadariyah wal hikmah alaihi anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bi falam yantafi ubtila bil istighal bima yadhurruhu. Di antara kebiasaan atau sunnah-sunnah qadariyah ilahiyah dan hikmah, barang siapa yang meninggalkan apa yang bermanfaat untuk dia, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat, dia tinggalkan, dan dia tidak mengambil manfaat dari hal tersebut, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi kemudaratan kepada dia. Ada perkara depan dia bermanfaat, dia tinggalkan, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dia akan terkena musibah dengan tersibukkan dengan perkara yang beri mudarat. Perhatikan. Faman taraka ibadatar rahman ubtila bi abatil awsan. Siapa yang meninggalkan beribadah kepada Allah, dia akan mendapat bala dengan beribadah kepada berhala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu. Barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, meninggalkan takut kepada Allah, meninggalkan berharap kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillah, maka dia akan terkena musibah dengan mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Wa man lam yunfik malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan berinfak di jalan syaitan. Wa man taraka dhulla rabbih ubtuliya bidzulil abid. Barang siapa yang meninggalkan kehinaan di hadapan Allah, dia akan terkena musibah dengan kehinaan di hadapan manusia. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan terkena kebatilan. Ini kaidah, ya, kaidah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, di antara cara kita meninggalkan maksiat, salurkan potensi di jalan Allah Subhanahu. Kenali kita punya harta, ya sudah, sibukkan dengan berinfak kepada anak yatim, sibukkan untuk dakwah, ya. Anda punya hobi menulis-tulis yang baik-baik, karena kalau enggak, potensi kita akan disalurkan kepada kemaksiatan. Tapi yang berikut, yang ke-14, ya. Di antara hal yang bisa membuat kita berhenti dari maksiat atau meninggalkan maksiat, Ar-Rabi' Asyar, sarful fikri ila ajaibi ayatillah. Ya. Jadikan pikiran kita untuk merenungkan tentang agungnya ayat-ayat Allah. Allati nadaba ibadahu ila tafakkur fiha, yang Allah menyeru hamba-hambanya untuk berfikir tentang keagungan ayat-ayat Allah. Wa hiya ayatuhul matluwah wa ayatuhul makhluqah. Ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan, kita pikirkan keagungannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca ataupun ayat-ayat makhluk yang Allah ciptakan yang sangat agung.
Fa idza stawla dzalika ala qalbihi dafa anhu muhadaratu syaitan wa muhadatsatuhu wa waswasahu. Kalau dia hadirkan tentang agungnya Allah dengan merenungkan ayat-ayat yang dia baca ataupun keagungan alam semesta, maka dia bisa menolak kehadiran syaitan dan waswas syaitan bisa dia tolak. Wa ma a'dhama ghabada man amkanahu an la yazalu muhadaratur rahman wa rasulihi was sahabah faraghiba an dzalika ila muhadarati syaitan minal insi wal jinni fala ghabana ba'da hadzal ghaban wallahul musta'an. Barang siapa, betapa besar kerugian orang yang dia mungkin untuk bersama dengan menghadirkan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya dan para sahabat, kemudian dia tinggalkan itu semua, kemudian dia berpindah kepada bisikan-bisikan syaitan dari kalangan manusia maupun jin, maka tidak ada kerugian. Fala ghabana ba'da hadzal ghaban, tidak ada kerugian di atas kerugian ini. Wallahul musta'an, hanya Allah tempat minta pertolongan. Ya. Jadi maksudnya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hal yang buat kita meninggalkan maksiat, kita merenungkan tentang agungan Allah. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Al-Qur'an, kita dapat apa? Ujangan-ujangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah yang makhlukah, lihat matahari, lihat rembulan, lihat lautan, lihat gunung, tadabbur alam istilah orang sekarang, kita dapat ujangan-ujangan betapa agungnya Sang Pencipta. Tapi kalau pikiran kita tidak kita gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, tidak kita gunakan untuk ngaji gampangannya, pikiran kita nanti kemana-mana, akhirnya kita tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Akhirnya kita mulai mendengar bisik-bisik syaitan. Ya. Gampangannya sekarang lah, kita punya HP, kemudian ada internet, ada YouTube. Mau pilih mana? Kalau kita nggak nonton yang bermanfaat, ya paling kita nonton yang lain. Otak kita gunakan untuk memikirkan kajian misalnya, atau memikirkan tafsir misalnya. Tatkala kita berpaling, enggak lah saya pingin yang lain. Akhirnya melihat yang tidak-tidak. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Tapi kalau kita tersibukkan dengan melihat ayat-ayat Allah, maka ini akan bantu kita terhindar dari kemaksiatan. Ya. Taib yang ke-15, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, at-tafakkur fid dunya wa sur'ati zawaliha. Di antara hal yang bantu kita meninggalkan maksiat, kita renungkan tentang hakikat dunia. Dunia ini begitu cepat pergi. Wa qurbin qidha'iha, dan begitu cepat hilangnya dunia. Fala yardu li nafsihi an yatazawwada minha ila dari baqa'ihi wa khuludihi akhassa ma fiha. Maka dia tentu tidak ridha untuk dirinya kalau dia pergi menuju akhirat dengan membawa bekal dari dunia dengan perbekalan yang paling buruk. Wa aqallahu naf'an illa saqitatul himmah, yang ridha membawa bekal menuju akhirat dengan bekal yang terburuk, ya, yang paling manfaatnya sedikit, kecuali orang yang rendahan, dani'ul muru'ah, yang tidak ada kehormatannya, mayyitul qalbi, yang hatinya sudah mati, fa inna hasratahu tashtaddu idza ayana haqiqata ma tazawwadahu. Sungguhnya kerugiannya semakin berat ketika dia melihat hakikat apa yang dia bawa untuk menuju akhirat. Wa tabayyana lahu adamu naf'ihi lahu, maka jelas bagi dia ternyata dunia yang dia bawa ini tidak ada manfaatnya. Fa kaifa idza kana taraka tazawwuda ma yanfa'u ila zadin yu'adzabu bihi. Bagaimana kalau ternyata dia tidak membawa dunia, dia malah bawa maksiat. Bekal untuk ketemu Allah ternyata maksiat yang dia bawa, yang dia akan diadab dengan maksiat tersebut. Wa yanaluhu bisababihi ghayatul alam. Kemudian dengan sebab maksiat tersebut, bekal yang dia bawa ternyata dia terkena puncak daripada penderitaan. Bal idza tazawwada ma yanfa'uhu wa taraka ma huwa anfa' minhu kan hasratan alaihi. Bahkan jika seorang mengambil bekal dengan yang bermanfaat menuju hari akhirat dan dia meninggalkan ada yang lebih bermanfaat, itu sudah merupakan kerugian. Apalagi dia membawa yang tidak bermanfaat, apalagi dia bawa dosa. Jadi Ibnu Qayyim seakan-akan menjelaskan tentang bekal menuju akhirat. Dunia ini akan sirna cepat. Kita hanya berjalan menuju akhirat, cuma mampir di dunia. Dan kata Nabi SAW dalam hadisnya, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ketika Nabi dikatakan, kenapa anda tidak menyediakan kasur yang mewah, yang nyaman, yang ini, kata Nabi, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Perumpamaanku dengan dunia seperti ada seorang yang sedang bersafar, kemudian mampir di bawah sebuah pohon sebentar, istirahat, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanan. Demikianlah kira-kira kita dengan dunia. Nabi jelaskan, saya dengan dunia seperti apa? Seperti seorang yang sedang bersafar, mampir sebentar. Mampir bukan untuk tinggal di
di pohon tersebut. Tidak, dia cuma mampir sebentar, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Kita pun demikian. Dunia cuma sebentar. Ya, 60, 70 tahun. Ya. Kalaupun sampai, wallah alam besok mungkin kurang daripada itu. Setelah itu kita akan masuk dalam perjalanan yang sangat jauh, akhirat. Alam barzah antara ratusan tahun, antara ribuan tahun. Kemudian hari kebangkitan padang mahsyar 50.000 tahun. Setelah itu surga dan neraka abadi. Kita harus punya bekal. Bekal untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Waktu kita sebentar, tidak lama. Ya, untuk bertemu dengan. Nah, kita ni apa yang perbekalan kita bawa? Kalau kita saja, makanya beliau mengatakan Ibnu Qayyim, tingkatan perbekalan yang paling tinggi adalah membawa bekal yang paling bermanfaat, amalan soleh. Di bawahnya yang kurang bermanfaat tapi lebih levelnya di bawah daripada yang pertama. Ya. Ini pun dia menyesal. Dan kita tahu orang-orang soleh di akhirat menyesal kenapa dia kurang ibadahnya. Dia menyesal. Kemudian tingkatan yang berikutnya, yang ketiga, tidak ada manfaatnya yang dia bawa. Ya. Yang keempat, lebih parah, bekal yang dia bawa adalah maksiat yang akan dia diadab dengan maksiat tersebut. Nah, kita ini apa yang mau kita bawa? Bekal apa yang mau kita bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari yang kita lihat hanyalah berita ini, berita anu. Hari yang kita lihat hanyalah wanita terbuka auratnya. Hari yang kita dengar hanyalah musik-musikan yang kita dengar ya. Ya. Hari-hari yang kita lihat dan dengar cacian dan makian, omongan yang kita bicarakan bukan omongan akhirat. Ya. Berjam-jam kita terlenakan dengan hal tersebut. Ini bekal yang mau kita bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak khatam-khatam kita baca. Ya. Sedekah pelitnya luar biasa. Orang tua tidak sempat kita sambangi, tidak sempat kita ajak ngobrol, tidak sempat kita pijit kakinya. Terus mau bekal apa mau ketemu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masjid kita tinggalkan. Waliyadzubillah. Salat malam tidak pernah kita kerjakan. Terus bekal apa mau ketemu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi kalau sudah bicara ini, bicara jago. Analisa ini, analisa anu jago. Terus bekal apa yang mau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala? Waktu berjam-jam untuk nonton berita, waktu berjam-jam untuk nonton film, ya. Baca Quran 1/4 jam enggak ada. 1 menit, 5 menit enggak ada. Hari-hari dilewati tidak ada lembaran Quran dibaca. Tidak ada tafakkur. Zikir pagi petang lewat semuanya. Terus apa mau bekal kita bawa? Ya. Tiba-tiba ya kita sudah menua atau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di atas muka bumi ini seperti orang asing atau hanya orang numpang lewat. Orang asing dia tahu dia merantau. Orang merantau dia tidak akan, dia tujuan dia adalah pulang kampung. Dia kerja cari seperti kita mungkin kerja di luar negeri jadi TKI, jadi TKW, ngumpulin harta yang penting punya rumah mewah. Dia tidak akan bangun rumah di situ di perantauannya karena dia tahu dia akan tinggalkan. Kita di dunia pun demikian. Kita ini sedang merantau untuk kembali kepada akhirat. Ya. Maka persiapkan dengan persiapan yang baik. Setiap kita masing-masing punya persiapannya. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu, umur begitu cepat habis, ya jangan terpedaya dengan dunia ini. Bikin jebak diri kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Itu bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kegiatan, tapi pilih kegiatan. Kegiatan duniawi yang juga bermanfaat untuk akhirat kita. Apa gini? Kalau kerja yang serius, berteman yang baik ya. Kalau belajar yang bermanfaat ya. Kalau ngobrol yang bermanfaat. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita ketemu Allah tanpa bekal. Sementara kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu jadwal kematian kita, bagus, kita enggak ada yang tahu. Ya. Kita enggak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ke-16. Ta'arruduhu ila manil qulubu baina usbu'aini wa azimmatul umuri biyadayhi. Wa intihau kulli syai'in ilaihi 'ala ad-dawam fala'allahu an yusadifa awqatin nafahati kama fil atharil ma'ruf. Hendaknya dia senantiasa memaparkan dirinya kepada zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang seluruh ya hati manusia berada di antara dua jemarinya dan segala perkara urusan adalah di tangannya dan dia mengakhiri segala urusannya serahkan kepada Allah dan selalu demikian ini agar dia selamat dari maksiat. Senantiasa intinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja fala allahu kalau dia sering memaparkan dirinya kepada Allah, minta kepada Allah,
suatu saat dia akan menepati waktu-waktu di mana Allah sedang mencurahkan rahmat-rahmatnya. Sebagaimana datang dalam suatu athar yang ma'ruf, inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahatin fata'arradu li nafahatihi was'alullah an yastura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Sungguhnya di hari-hari selama setahun Allah memberikan curahan-curahan rahmat. Maka paparkanlah diri Anda pada curahan-curahan tersebut dan mohonlah kepada Allah agar Allah menutup aurat kalian dan Allah menenangkan jiwa kalian. Wala'allahu fi kathrati ta'arrudihi yusadifu sa'atan min as-sa'ati allati la yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu. Bisa jadi kalau dia sering memohon kepada Allah, sering meminta kepada Allah, maka dia akan menepati suatu waktu di mana Allah tidak diminta kecuali Allah akan kabulkan. Faman u'tiya mansyurad du'a u'tiyal ijabah. Barang siapa yang senantiasa berdoa, dia akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law lam yurid ijabatahu lama alhamahu du'aahu. Kalau Allah tidak ingin mengabulkan doanya, ngapain Allah membuat dia mengilhamkan dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dikatakan, "Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judika fika ma awwattani talaba." Kalau kau memang tidak ingin memberikan apa yang aku harapkan dan aku minta padamu, ya, dari kemuliaanmu, ya, maka engkau tidak membiarkan aku untuk selalu meminta. Maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seringlah berdoa agar kita terbebaskan dari maksiat, agar kita bisa meninggalkan maksiat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin dia terjebak dalam maksiat, tapi dia berdoa terus. Ada saat-saat di mana doa dia pasti dikabulkan. Tadi disebut dalam riwayat ada hari-hari di mana Allah mencurahkan rahmatnya. Siapa yang menepati, mencocoki waktu tersebut, doanya akan dikabulkan. Kalau terlalu dia sering meminta kepada Allah, pasti dikabulkan. Ya Allah, buatkan aku meninggalkan maksiat. Ya Allah, jauhkan aku dari maksiat tersebut. Lama-lama dia akan bisa meninggalkan. Ya. Lama-lama dia akan bisa meninggalkan maksiat tersebut. Buktinya apa? Buktinya dia selalu minta. Kalau dia tergerak untuk meminta, memohon kepada Allah, berarti Allah ingin mengabulkan. Kata Ibnu Qayyim, logikanya demikian. Kalau memang Allah tidak mau mengabulkan permohonanmu, kenapa Allah mengilhamkan engkau untuk selalu berdoa? Kalau kau selalu berdoa, berarti Allah ingin mengabulkan. Tinggal tunggu waktunya. Cepat atau lambat akan dikabulkan. Ya. Jadi nasihat kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin masih terjebak, ya, dalam maksiat, tidak bisa meninggal. Terus memohon kepada Allah. Selama hati Anda tergerak untuk minta kepada Allah, pasti suatu saat akan dikabulkan. Buktinya apa? Allah menggerakkan hati untuk berdoa. Tapi kalau sudah malas berdoa, sudah itu sudah musibah. Maka terus berdoa. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wala yastawhish min dhahiril hal, fa inna Allah Subhanahu yu'amilu 'abdahu bi mu'amalati man laysa kamitslihi syai' fi af'alihi." Jangan kau merasa terlalu sedih dengan kondisi dirimu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya dengan muamalah yang spesial yang tidak sama dengan muamalah siapapun. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, ya, dalam sifat-sifatnya, ya. Sungguhnya Allah tidak menghalangi engkau kecuali untuk memberikan kepada engkau. Ma haramahu illa liyu'tiyahu. Allah tidak menghalangi dari suatu hamba kecuali untuk memberikannya nanti. Wala amradahu illa liyasfiyahu. Allah tidak menjadikan sang hamba sakit kecuali Allah untuk menyembuhkannya. Wala afqarahu illa liyughniyahu. Allah tidak menjadikan seorang hamba miskin kecuali untuk membuat dia berkecukupan. Wala amatahu illa liyuhyiyahu. Dan Allah tidak mematikan dia kecuali untuk menghidupkannya kembali. Wa ma akhraja abawahi minal jannah illa liyu'idahuma ilaiha. Tidaklah Allah mengeluarkan Adam dan Hawa, kedua nenek moyang manusia dari surga kecuali untuk mengembalikannya kepada surga tersebut. Ala akmali hal, dalam kondisi yang lebih sempurna. Kama kila, sebagaimana dikatakan, ya Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha. Wahai Adam, jangan kau sedih dengan perkataanku kepada engkau, keluarlah engkau dari surga. Kenapa? Falaka khalaqtuha, aku ciptakan surga untuk engkau, wa su'iduka ilaiha, dan aku akan kembalikan engkau kepada surga. Farabbu ta'ala yun'imu ala abdihi bibtilaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada hambanya dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa yu'tihi bihirmanihi, dan Allah memberikan dia karunia dengan menghalanginya terlebih dahulu. Wa yusihhuhu bisaqamin, Allah mensehatkan dia dengan sebelumnya membuat dia sakit. Fala yastawhish abduhu min halatin tasu'uhu aslan illa idza kana tuqdhibuhu alaihi wa tub'iduhu minhu. Maka janganlah kondisi seorang menjadikan dia merasa tidak suka, ya, dengan kondisi apapun dia husnudzon kepada Allah, kecuali kondisinya tersebut semakin membuat dia jauh dari Allah dan menjadikan Allah murka kepadanya. Ini maksudnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang ketika dia ingin selamat dari maksiat, ya,
dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau Allah sudah melindunginya, maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya, ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Minta kepada Allah agar dia suka dengan ketaatan dan agar dia benci kepada kemaksiatan. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan Allah hiasi keimanan dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran dan kemaksiatan dan kefasikan, ya. Maka di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zayyina Allah berikanlah iman kepada iman ke dalam hati-hati kami, wa zayyinhu fi qulubina, ya. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci dengan kekufuran, dengan kefasikan, kemaksiatan. Sulit memang, kita namanya manusia suka dengan yang mengasyikkan maksiat, tapi berdoa kepada Allah, Allahumma karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan aku benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, sehingga kita nanti jadinya enggak suka dengan kemaksiatan. Ya. Sekarang jiwa kita masih terjebak dengan maksiat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari kemaksiatan. Kalau kita belum bisa meninggalkan, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Husnudzan kepada Allah. Kita terjebak dengan seperti ini, Allah ingin mengembalikan kita. Sebagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga untuk dikembalikan kepada kondisi yang lebih sempurna. Maka terus memohon kepada Allah, ya. Kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, selesai urusan. Jangan lupa terus berdoa. Menangis di malam hari, minta kepada Allah agar kita bisa terlepas dari jebakan-jebakan dan jeratan-jeratan syaitan, ya. Karena memang tidak mudah apalagi di zaman sekarang untuk menghindarkan diri maksiat. Apalagi keluar dari maksiat kita sudah tenggelam di dalamnya. Tetapi dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, doa yang terus-menerus yang tadi tiada hentinya, pasti suatu saat kita akan bisa keluar. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab, kepada majelis taklim Jannatul Ma'wa yang disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.